Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah. Walaupun masih ibadah secara online, tapi biarlah ini semua tidak mengurangi kita untuk kita tetap bersekutu bersama saudara-saudara seiman. Walau saling berjauhan, namun biarlah tetap tali kasih Tuhan itu tetap menyatukan hati kita. Kita mau persiapkan hati kita, kita mau memuji, menyembah Tuhan, meninggikan namanya. Biarlah kita tenggelamkan jiwa kita dengan hadirat Tuhan, dan biarlah setiap kerinduan kita akan Tuhan, kita dipuaskan. Setiap jalan-jalan kita disertai dengan kemuliaan Tuhan, sehingga kita boleh senantiasa berjalan seturut dan segenap dengan Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku
kasih Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Dan hadirat-Mu Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat setiap pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, Kau yang senantiasa berikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru di dalam hari-hari kami Tuhan. Yang saat ini Tuhan boleh kami jalani. Keadaan apapun Tuhan yang terjadi dalam dunia ini tidak membuat kami undur. Namun kami mau semakin sungguh di dalam Engkau Tuhan. Kami mau semakin dekat padamu, kami mau semakin mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkaulah yang hanya menjadi Tuhan kekuatan dan pengharapan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami buka ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus yang terus pimpin dan mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau nyatakan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Betapa Tuhan bekerja luar biasa di dalam hidup kita. Sambil bertepuk tangan biar kita bersuka cita menikmati pagi hari ini bersama saudara-saudara. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebenarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kita akan kembali katakan, oh Allah kita Allah yang dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kita kembali katakan dari utara sampai ke selatan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus,
disenangkan dengan setiap pujian penyembahan kita. Saatnya kita mau membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian hati hamba. Biarlah kita senantiasa dibentuk mempunyai hati hamba, hati yang senantiasa siap untuk melayani dengan sungguh, hati yang siap untuk dibentuk. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang
yang Maha Kuasa. Engkaulah Allah yang Maha Pengasih, yang menciptakan langit dan bumi. Engkaulah Allah, Tuhan kami yang kami sembah. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau di bumi dan di sorga. Kuduskanlah namamu, kuduslah namamu, kuduslah namamu. Hamba menyembah. Terima kasih ya Tuhan, kami dalam peribadahan pagi ini, kami akan mendengarkan lebih lanjut tentang firman-Mu mengenai ibadah. Tuhan berkati, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada minggu yang lalu kita belajar untuk mengerti makna yang dimaksud dengan pengertian ibadah. Oleh karena itu, saudaraku, kita kembali melihat Alkitab. Apa sih sesungguhnya yang terisi dalam Alkitab mengenai ibadah? Ditulis dalam Alkitab tentang sejarah singkat ibadah kepada Allah yang benar. Dari mulai sejak Adam dan Hawa. Adam dan Hawa secara teratur bersekutu dengan Allah di Taman Eden. Dia bisa bersama-sama berkata dengan Allah, tetap menjaga rasa, menghormati, bersikap menghargai dengan tindakan-tindakan di mana Allah yang layak dipuji, dimuliakan, ditinggikan sebagai Allah Sang Pencipta, Allah semesta, Allah langit dan bumi yang agung. Oleh karena itu, saudara, dalam bentuk ibadah di Taman Eden, Adam dan Hawa adalah sebuah komunikasi yang penting. Ditulis dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam Taman Eden. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Taman Eden secara teratur mereka berhubungan dengan Allahnya, bersekutu dengan Allah dan menghargai, menghormati dengan kesungguhan hati, dan dia mengerti Allah yang disembah, Allah yang menciptakannya. Oleh karena itu, bentuk ibadah, walaupun hanya dalam bentuk secara teratur bersekutu, dalam hubungan yang setiap kali bertemu dengan Allah karena belum ada dosa, mereka tetap melakukan sebuah ibadah. Adam dan Hawa secara teratur bersekutu dengan Allah di Taman Eden. Itu adalah sejarah singkat ibadah kepada Allah yang benar. Kain dan Habil membawa persembahan, ya, maka dalam bahasa Ibrani disebut minhah, artinya upeti, artinya hadiah yang dibawa ke hadapan Tuhan berupa hasil tanaman kebun ladangnya maupun hasil ternak yang dibawa di saat itu dipersembahkan kepada Tuhan pada saat zaman Kain dan Habil. Itulah bentuk sebuah ibadah. Ada sesuatu yang diberi, ada sesuatu yang disampaikan kepada Tuhan dalam bentuk kesetiaannya, dalam bentuk saudara penyembahannya. Kain dan Habil membawa persembahan, membawa minhah berupa hasil tanaman ataupun ternak. Itu adalah
ibadah. Saudaraku, sejarah singkat ibadah kepada Allah yang benar. Keturunan Set. Ketika saudara mulai terus dari keturunan lewat keturunan, dari keturunan Set mulai memanggil Tuhan, memanggil nama Tuhan. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-26. Di situ dituliskan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudaraku, mulai dipanggil nama Tuhan. Mereka memanggil, memuliakan nama Tuhan. Dan saat itulah Tuhan dimuliakan dalam bentuk sebuah ibadah dari keturunan Set. Berlanjut saudara dalam sejarah singkat ibadah kepada Allah yang benar ketika zaman Nuh. Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan untuk mempersembahkan korban bakaran setelah air bah. Kejadian pasal yang ke-8, saudaraku, ditulis di situ ayat yang ke-20 mengatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Dan mulai saudaraku yang dikasih Tuhan, mezbah dipakai untuk bagian dalam mereka beribadah. Mulai dari Nuh, disitulah terus masuk ke sejarah singkat ibadah kepada Allah yang benar. Abraham mulai membangun mezbah korban bakaran bagi Tuhan di berbagai tempat di negeri perjanjian. Dia melihat seperti keturunannya. Dia melihat bapak-bapak moyangnya. Dengan mezbah itu mereka tanda melakukan sebuah ibadah. Selesai peristiwa kekeluaran ini, selesai peristiwa saudara terjadinya keluar bangsa Israel dari Mesir. Ketika kemah suci didirikan, maka ibadah yang umum baru disitulah memperoleh bentuk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah peristiwa kekeluaran terjadi, ketika kemah suci didirikan, maka ibadah yang umum ini baru memperoleh bentuknya. Bangsa Israel baru mengerti bagaimana ibadah yang harusnya yang dilakukan. Maka Allah memerintahkan dengan cara-caranya beribadah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dibikin mezbah. Mezbah dalam bentuk, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemah suci. Didirikan ada ruang suci, ruang maha kudus. Ada ruang korban bakaran. Ada ruang khusus pembasuhan. Ada tempat-tempat tersendiri. Dimulai disitulah ibadah tertata dengan baik. Disitulah ibadah mulai tersusun, terlihat mulai bentuknya dalam sebuah ibadah. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejarah singkat ibadah kepada Allah yang benar yang dilakukan oleh para nabi, yang dilakukan dari semenjak Adam dan Hawa sampai pada peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Peristiwa sampai Tuhan memberikan perintah untuk membuat sebuah kemah suci. Dan disitulah mendirikannya kemah ini sebagai dasar tempat peribadatan orang Israel yang sesungguhnya mulai terbentuklah sebuah bentuk
ibadah dengan yang tertata. Oleh karena itu saudaraku, bagaimana dengan ibadah Kristen yang sekarang ini? Ibadah Kristen yang sekarang ini, yang kadangkala ada yang modelnya seperti ini, modelnya seperti itu, yang modelnya yang cukup moderat, yang ada modelnya cukup kuno sekali. Kadangkala saudara, dalam hal ini kita tidak bisa menghakimi. Kita kembali back to Bible, ibadah Kristen dalam perjanjian baru. Apa yang diperintahkannya sesuai firman? Sebenarnya saudara, ibadah Kristen dalam perjanjian baru memiliki dua prinsip pokok untuk menentukan ibadah Kristen yang sekarang ini. Yang pertama saudara, penyembahan yang sungguh terjadi dalam roh dan kebenaran. Penyembahan yang sungguh terjadi dalam roh dan kebenaran. Dalam sebuah ibadah harus terjadi saudara, dalam sebuah penyembahan, dalam sebuah sesembahan kita disampaikan kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran sesuai Yohanes pasal 4 ayat 23. Dan ini harus ada dalam kehidupan ibadah kita. Kalau kriteria ini tidak ada dalam ibadah, tidak ada roh dan kebenaran, tidak terjadi di dalam roh dan kebenaran, maka ibadah itu menjadi sia-sia. Ibadah itu menjadi sia-sia. Jadi tidak ada gunanya. Ibadah itu bukan sebuah perkumpulan arisan. Ibadah itu bukan sebuah perkumpulan organisasi. Bukan sebuah perkumpulan solidaritas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan sebuah perkumpulan satu dengan yang lain, cuman kita untuk temu kangen, bikin gathering dan sebagainya. Ibadah adalah sebuah ibadah yang tertata, yang harus di dalamnya memiliki prinsip terjadi dalam roh dan kebenaran. Roh kita yang menyala-nyala, roh kita yang datang kepada Tuhan. Kita minta ada sebuah pembaharuan, sebab di dalam roh inilah yang disebut batin kita ini harus terisi oleh perkataan-perkataan Allah, oleh roti hidup, supaya tidak ada kekosongan dalam diri kita, supaya dipenuhi oleh firman. Maka roh itulah kita terus yang bergerak, yang berhubungan dengan Allah. Maka kita lakukan sesuai firman-Nya dalam kebenaran. Pegang firman itu. Pegang kebenaran firman itu. Pegang Alkitab sebagai firman yang menjanjikan itu. Oleh karena itu jangan melihat manusianya siapa yang membawakannya. Jangan melihat siapa pendeta yang besar, kalangan papan atas apa papan bawah. Jangan melihat pendetanya yang sudah populer atau pendeta yang belum populer. Jangan melihat pendetanya yang sudah high class di atas atau pendetanya yang pendeta desa yang berkata-kata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saudara, ibadah orang Kristen dalam perjanjian baru harus memiliki prinsip pokok, yaitu terjadi dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, soal liturgi, soal tata cara ibadah, ada ketentuannya sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-7. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab
Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-44. Begini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah suci sebagai kesaksian. Kemah suci sebagai contoh, sebagai lambang tempat peribadahan yang harus kita lakukan, di mana kita harus melakukan sebuah pembasuhan, harus melakukan korban bakaran, harus masuk ke ruang kudus, masuk ke ruang maha kudus. Di dalamnya merupakan sebuah satu paket, di mana ada kehadiran Allah di dalamnya. Ada kehadiran kita yang hidup di dalam dibenarkan dengan darahnya Yesus Kristus yang menebus kita sehingga dia mengorbankannya bagi kita. Dan dikuduskanlah kita. Dibasuh oleh darahnya dan kita masuk dalam pembasuhannya di dalam Yesus Kristus. Pada intinya adalah, saudara, kemah suci itu adalah sebuah peribadahan, lambang sebuah peribadahan yang harus tertata dalam hidupmu sekarang ini. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, pelaksanaan ibadah dalam perjanjian baru harus sesuai dengan pola perjanjian yang sesuai dicontohkan oleh Musa. Itu Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat ke-44. Menunjuk supaya kita beribadah, mengambil pola, mengambil cara, mengambil sesuai dengan kemah suci. Itulah dasarnya. Oleh karena itulah prinsip ini harus diambil dalam kehidupan kita. Ibadah Kristen dalam perjanjian baru memiliki dua prinsip pokok menentukan ibadah Kristen, yaitu, saudara, penyembahan yang sesungguhnya terjadi dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ibadah Kristen dalam perjanjian baru memiliki prinsip pokok menentukan ibadah Kristen. Dengan melaksanakan ibadah Kristen harus sesuai dengan pola perjanjian baru bagi gereja. Dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-44. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita selalu mengambil pola ini dalam beribadah. Saudara beribadah di rumah, ambil pola ibadah yang sesungguhnya. Kenapa saya minggu yang lalu menyebutkan harus saudara menghormati, menghargai kelayakan Allah semesta langit dan bumi. Mengagungkan Tuhan dengan sikap, dengan aneka tindakan dan sikap yang menghargai dan menghormati. Jadi tidak semena-mena. Saudara mau ibadah dengan HP-mu, dengan videomu, dengan televisimu, tetap harus melaksanakan prinsip pola kemah suci. Kuduskanmu, basuh hidupmu, layakkan dirimu masuk dalam perjamuan. Masuk, saudara, dalam ruangan kudus, masuk dalam ruang maha kudus, dan semua itu ada tata caranya dengan imam-imam yang memimpinnya. Oleh karena itu, saudara, dalam peribadahan kita tidak bisa dengan semena-mena.
Oleh karena itu seringkali yang terjadi saudara di zaman ini, yang seringkali terjadi di zaman sekarang ini, gereja tidak mempunyai pola. Gereja menentukan polanya sendiri. Dia mempunyai pola, memutuskan dengan sewenang-wenang. Dia menentukan pola, bukan perjanjian baru yang dilakukan para rasul-rasul perjanjian baru. Sebagaimana gereja dibentuk pada mulanya, yang menunjuk kepada pola gereja adalah pola sesuai dengan pola dari Musa. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, gereja dicatat sekarang ini, pada zaman-zaman sekarang ini. Oleh karena itu gereja adalah Allah Bapa dan Allah Anak lewat apa yang dicatat Roh Kudus dalam Injil-Injil kisah para rasul, surat-surat kiriman yang surat-surat kepada ketujuh gereja disampaikan untuk dilakukan dalam sebuah peribadatan. Sayangnya setelah zaman rasul-rasul berlalu, gereja saudaraku yang dikasihi Tuhan meninggalkan pernyataan ilahi ini dan mengubah pola sorgawi, merubah yang pola yang Allah inginkan, dan mereka merubah dari segi kebudayaan dan organisasi yang menyesuaikan diri menurut gagasan duniawi dan manusiawi. Hal ini telah mengakibatkan berlipat gandanya pola ciptaan manusia ke dalam gereja. Oleh karena itu gereja tidak boleh saudara dengan sewenang-wenang. Semua keinginan kemanusiaan, keinginan pola-pola duniawi sudah masuk gereja demi mencari massa. Demi supaya tetap utuh pengikut-pengikutnya. Dengan seperti ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja menjadi salah kaprah, tidak melihat pola ibadah yang sesungguhnya. Yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan sampaikan. Sekarang ini saudara, seringkali kita beralasan, semua boleh masuk. Cara-cara duniawi boleh masuk. Gereja sudah boleh ibadah, sebelum beribadah mereka berdiskotik dulu. Melakukan sebuah minuman-minuman dulu. Kita melakukan mabuk-mabukan dulu. Dalam sebuah pola ibadah, dalam peribadahan sebelum masuk gereja atau di dalam gereja, mereka akan melakukan dengan sesuka hati, tidak lagi mengindahkan Tuhan, tidak lagi menghormati Tuhan. Semua pola duniawi masuk dalam gereja, dan Tuhan tidak suka yang seperti ini. Ibadah harus mengikuti pola yang sesuai dengan kebenaran firman. Kisah Rasul 7 ayat 40 itu sudah memerintahkan bagaimana kita harus beribadah. Saudaraku, dengan cara bagaimana kita harus beribadah. Dan kita melakukan sesuai dengan Alkitab. Ibadah bukan sembarangan kita untuk melakukannya. Semau gue, sewenang-wenang. Semua boleh, semua tata cara boleh, semua boleh, segala-galanya boleh. Semua bisa masuk ke gereja. Gereja bukan lagi dipakai sebagai pola sorgawi, tetapi yang dipakai adalah pola duniawi. Ini yang Tuhan sudah tidak suka. Di zaman modern ini, saudaraku, bukan hal yang tidak mungkin ini akan terjadi. Bahkan sudah banyak yang terjadi. Gereja semakin tergeser dengan pola-pola seluruh yang sangat pola-pola berpikir yang modern, berpikir yang sangat saudara. Mereka menganggap dirinya orang yang paling modern, yang akhirnya bertoleransi dengan segala-galanya, mengakibatkan gereja hilang
kekudusannya, hilang akan pengurapannya, hilang akan kebenarannya, hilang substansi penyembahan kepada Allah kita yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun engkau beribadah di rumah, jangan hilangkan substansi ibadahmu, tetap ikuti aturan, ikuti tata cara beribadah. Walaupun lewat di tempat ini, kami yang memimpin di tempat ini, saudara yang di rumah, ikuti dengan pola-pola ibadah yang ada dalam gereja di tempat ini. Tuhan memberkati dan shalom, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, mari kita menyanyikan pujian Engkaulah Tuhan. Atas hidupku ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah ya Tuhan, kami datang beribadah kepadamu. Inilah hidup kami yang kami serahkan di hadapan Tuhan. Bekerja berkarya Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami mendapatkan sebuah jawaban-jawaban yang dari Tuhan. Kami menghormati dan mengakui dengan komitmen Engkaulah Tuhan kami, yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami hormati. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya yang sudah kami lakukan menyenangkan hati-Mu dalam peribadahan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Berkati umat-Mu, berkati semua jemaat di mana saja berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati hari ini semua Tuhan, dan cukupkan apa yang mereka butuhkan. Hamba-Mu berdoa khususnya untuk bangsa dan negara. Tuhan berkati, jauhkan Tuhan segala, khususnya yang akan merugikan, merusak bangsa kami, yang menghancurkan NKRI. Tuhan tolong, Tuhan sendiri mengulurkan tangan. Kami percaya Tuhan dengan kasus-kasus yang ada, lewat pandemik ini juga Tuhan halau, Tuhan buang. Biar Tuhan percepat pertumbuhan ekonomi dengan semakin lebih baik. Terima kasih, hamba berdoa dan memohon, dan kiranya Engkau sendiri Tuhan berkarya atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu yang sudah bertugas pada hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan kiranya pemberitaan Tuhan ini membuka wawasan kami untuk beribadah dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa, dan kiranya berkat Tuhan turun pada anak-anak-Mu di mana saja berada.
Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa ini, buat adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Tuhan memberkati. Shalom. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Tunaikan syukurku, kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Angkat suaramu, angkat hatimu.